Kau yang selalu memperhatikan, dan Kau tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi juga mengangkat kami, dan kami boleh berjalan bersamamu, boleh hidup bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui pujian, biarlah melalui segala apa yang kami persembahkan, semuanya bisa menjadi satu dupa yang harum di depan. Dan saat ini juga kami rindu mendengar firman. Biarlah firman ini sanggup mengubah setiap hati kami, sanggup mengubah setiap karakter watak kami, dan jadi berkat setiap kami seluruh jemaat. Urapi hatamu, urapi kami semua, dan kami siap menerima firman-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Senang bertemu kembali dengan jemaat-jemaat yang setia ini. Kita mau buka firman Tuhan langsung di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-14. Roma pasal 8 ayat 14. Kita mau baca, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saya ulangi, semua orang, tidak terkecuali, semua orang besar, kecil, tua, muda, dewasa, anak-anak, lansia, dikatakan yang namanya orang. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Saya berikan tema judul pagi hari ini adalah hidup oleh Roh, dari tema berikut ini. Kalau minggu lalu kita sudah terima firman dengan tema judul adalah mati dan bangkit bersama Kristus. Atas kita akan ditanya adalah sekarang kita mau hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh Allah. Dalam kehidupan yang nyata zaman sekarang ini masih ada dan masih banyak orang yang mengalami ragu-ragu, kebingungan, atau boleh katakan belum bisa ambil keputusan, sehingga hidupnya ini berada dalam persimpangan jalan. Persimpangan jalan ini boleh dikatakan mereka boleh melakukan hal yang baik, atau mereka bisa juga melakukan hal-hal yang buruk. Di mana mereka melakukan semua ini, baik yang itu melakukan yang buruk atau yang baik, itu bisa merupakan suatu kebiasaan, atau mereka tidak tahu, atau mereka nggak punya kuasa untuk melakukan yang jahat ini dan melakukan hal tersebut ini karena namanya terpaksa. Kita mau belajar kenapa hal ini bisa terjadi, khususnya zaman-zaman sekarang ini banyak orang yang melakukan kejahatan itu secara terang-terangan. Kalau zaman dulu sembunyi-sembunyi, kalau zaman sekarang nggak ada istilah sembunyi. Merampok di siang hari pun bisa jadi. Ya, dulu kalau mau garong, mau maling pasti malam-malam, waktu orang tidur. Sekarang nggak lagi. Pagi bisa, siang bisa, kapan pun juga bisa. Di tengah jalan pun juga bisa terjadi rampokan dan sebagainya. Nah, sekali lagi, mereka ini melakukan secara terpaksa, atau mereka melakukan sudah merupakan suatu kebiasaan, atau mereka melakukan ini nggak tahu, jadi mereka ini bingung. Lah ayat kita baca ini, semua orang, lantas semua orang berarti di luar sana juga iya, kalau mereka dipimpin Roh Allah, maka disebut sebagai anak-anak Allah. Kita sambung ayat 15. Sambung ayat 15 dikatakan demikian. Sebab kamu, nah mulai
mendetail lagi, berarti semua orang. Maka sekarang lebih detail lagi, sekarang kamu ganti nama saya atau ganti nama saudara. Sebab saya, sebab aku, atau sebab kita semua, sebab kamu semua tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Nah, roh siapa? Dikatakan anak roh Allah. Maka kamu dijadikan anak Allah. Oleh roh Allah itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, sekarang pertanyaannya, kok masih ada orang-orang yang berani mengatakan dirinya sebagai orang Kristen sekalipun, ya, mengaku dirinya anak Allah, tapi kok masih bisa melakukan hal-hal yang jahat? Jawabannya sudah jelas, mereka nggak mau dipimpin oleh roh. Mereka ingin melakukan sendiri. Kita baca ayat ini, ada 3 pribadi yang bisa mempengaruhi dan bisa untuk orang bisa melakukan. Dari ayat ini dikatakan, sebab kamu pribadi yang pertama, sebab kamu manusia yang melakukan itu nanti manusianya, saudara atau saya mau melakukan yang baik atau mau melakukan yang jahat, sebab kamu lantas pribadi yang tersangkut dalam hal ini adalah yang kedua, dikatakan iblis, roh perbudakan. Ada kamu, ada roh perbudakan, dan juga yang satunya adalah roh Allah. 3 pribadi. Dan yang disorotin ini adalah manusianya. Manusia yang melakukan. Jadi apabila ada seseorang yang melakukan kejahatan atau melakukan apapun juga, lantas jangan cepat-cepat nyalahkan Tuhan. Jangan cepat-cepat juga jangan nyalahkan si iblis setan. Wah, ini gara-gara setan aku jatuh dalam dosa. Oh, yang melakukan manusianya. Iblis hanya memberikan iming-iming. Iblis hanya menggoda supaya manusia melakukan jatuh. Tapi yang melakukan manusia. Roh Allah juga sama, mengajak, menuntun manusia, menuntun kamu, dikatakan, supaya kita ini menjadi anak Allah. Jadi yang mengalami perubahan, breakthrough, itu manusianya. Masih banyak orang Kristen juga masih, kalau minggu lalu saya katakan KDRT, terus di kongres saya sebutkan KDRT itu ada secara fisik dan juga secara mentalnya. Verbal. Secara fisik terang-terangan dia pemimpin kulit diajar, tapi secara verbal, secara omongan. Nah, sering terjadi hal ini dalam kehidupan baik orang Kristen juga orang dunia, nggak usah diomongin. Nah, tema hari ini saya katakan hidup oleh roh. 3 pribadi ini yang tersangkut. Kamu, iblis atau duniawi atau kedagingan, dan roh Allah. Maka di dalam ayat 14 semua orang yang dipimpin roh Allah, maka dia menjadi anak Allah. Kita bahas satu persatu 3 pribadi. Yang pertama saya bahas tentang roh perbudakan dunia, atau iblis, duniawi atau kedagingan. Siapa yang di sini senang makan sayur-sayuran? Senang. Siapa yang senang makan daging-dagingan? Jangan nanti kedagingan. Nah, maksudnya ini roh kedagingan, bukan makan daging, makan steak itu dari kedagingan, bukan. Roh perbudakan.
iblis duniawi. Orang yang menerima roh ini, menerima duniawi atau iblis ini, maka mereka akan dikatakan akan menjadi budak. Ya, perbudakan, dijadikan budak. Di mana mereka ini untuk melepaskan sangat sukar yang namanya budak. Mereka terikat. Mereka tidak punya kuasa untuk melepaskan. Arti dari budak itu doulos, itu mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu artinya bahwa orang tersebut tidak mempunyai nilai, orang tersebut tidak mempunyai harga. Jadi permisi ngomong, udah gak ada apa-apanya, itu budak. Dan kalau orang menerima roh duniawi ini atau iblis ini, maka katakan sebagai roh yang menguasai ini, roh perbudakan. Maka kalau sudah menjadi budak, sekali budak, tetap menjadi budak. Apa bahasa Indonesia budak itu? Ya, jomos. Nah, kalau jomos itu ngerti ya. Permisi saya nggak nyinggung status profesi enggak. Tapi dikatakan kalau engkau menerima roh perbudakan, maka sekarang jadi budak, ya tetap budak. Kenapa? Dan artinya doulos, itu orang tersebut tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai harga untuk melepaskan diri dari budak. Gak bisa. Harga dari mana? Orang tersebut tidak memiliki apa-apa, tidak mempunyai nilai. Maka bagaimana caranya budak ini bisa membayar? Karena budak itu sendiri tidak berharga, tidak bernilai. Dia berusaha untuk melepaskan dari budak, gak bisa, gak ada nilainya, gak ada harganya. Sekali lagi, orang yang diperbudak dengan sesuatu hal, khususnya duniawi atau iblis, segala macam kedagingan, mereka ini suka untuk melepaskan. Maka harus ada dari luar yang bisa dan mau menebus. Saya ambil contoh Matias, permisi sebentar. Contoh gampang. Tapi saya nggak minta maaf, nggak merendahkan. Berdiri depan sini. Ini contoh. Seandainya ini sesuai firman-Nya ya. Contoh, nggak usah marah-marah. Ini seandainya jadi budak. Gak ada nilainya, gak ada harganya, gak ada artinya. Dikuasai. Gimana caranya dia untuk menebus? Gimana caranya? Seandainya kau jadi budak supaya jadi bebas, gimana caranya? Bingung, ya? Nggak bisa. Karena apa? Nah, silakan. Ini jawabannya. Karena nggak punya hak. Punya hak sudah. Aku pengen bebas. Aku mau lepas. Nggak mau jadi budak. Silakan. Sing memperbudak ini tanya, hargamu berapa? Nilaimu berapa? Gak ada harganya, gak ada nilainya. Lu aku mau bebas, ayo kasih tahu nilai hargamu. Gak ada, doulos. Makanya harus ada yang kuat, yang bisa dan yang mau untuk menebus. Dan Yesus melakukan membayar dan menebus, membayar lunas. Renungan ini sudah saya bawakan beberapa bulan lalu. Maka Yesus harus memberikan hak membayar lunas dengan harga yang mahal.
Bayarnya pada siapa? Ya, sama siapa? Yang keras saya rujuk aja sekarang, Mbak Eti. Ini budak ini, pengen bebas, pengen merdeka, harus bisa lepas, tapi nggak punya. Lantas ada seseorang yang bisa dan mau melepaskan, membebaskan dengan membayar lunas. Lantas bayarannya dikasihkan siapa? Baik aja biar jawab. Berikan jawab. Loh, ini Allah Bapak yang mau ngasih. Yesus yang turun, ya, jadi manusia. Lantas dia rela dan mau untuk membayar. Bayarin pada siapa? Pak Uju. Kepada yang memperbudak, berarti pada duniawi atau kepada iblis? Ya, berarti Yesus mati, darahnya tertumpah untuk bayar lunas, karena disebutkan dalam firman Tuhan 1 Korintus 7 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Lunas berarti Yesus memberikan darahnya ini kepada yang memperbudak, kepada iblis. Berarti iblisnya selamat, mendapatkan darah tebusan. Lah budaya ini pengertian saya dulu salah, Pak Ujo. Tebusan ini, harga ini diberikan budak ini. Tadi saya katakan tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai harga, dia tidak bisa apa-apa. Tapi setelah Yesus mau dan dia bertindak, maka aku mau nebus, mau bayar semuanya, lunas aku bayar, maka ini bekal ini aku berikan pada kamu. Maka di dalam Mazmur katakan, maka engkau sangat berharga. Ketika kita berharga, kita punya nilai, maka kita punya hak sekarang. Aku punya hak, aku merdeka, aku sudah dibebaskan dengan harga yang mahal. Mazmur 49 ayat 9. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Berharga di mata Tuhan. Jadi budak yang tidak mempunyai nilai, tidak mempunyai harga ini, maka diberi harga yang sangat mahal, dikasih, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Tidak ada yang bisa memadai selama-lamanya. Maka status budak ini mengalami breakthrough, terobosan yang luar biasa. Maka di dalam Mazmur 8, di dalam Roma 8 ayat yang kedua dikatakan, Roma 8 ayat kedua, Roh yang memberi hidup pelapa memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, iya kan? Roh perbudakan. Engkau sekarang punya kuasa. Anak-anak Allah memiliki kuasa. Kenapa? Hargamu terlalu mahal, dikasihkan kepada kamu. Maka jangan sembarang hidup. Wah, saya naik. Ingat, kamu telah ditebus. Wah, dalam hidupmu ini ada roh Allah. Engkau harganya sangat mahal. Jangan mau diperbudak lagi. Engkau jual hakmu jadi budak lagi. Jadi budak inilah yang diberi nilai. Budak inilah yang diberi harga yang sangat tinggi. Dikatakan tidak ada yang bisa memadai. Lantas ada terobosan-terobosan yang terjadi dalam hidup ini.
pribadi yang kedua. Tapi pribadi yang utama adalah roh yang membuat kita diperbudak. Tapi pribadi yang kedua adalah roh Allah. Tadi saya katakan ketika seseorang diperbudak, sekali budak, tetap budak. Apabila tidak ada yang menebus, apabila tidak ada yang membayar, membebaskan, sekali budak, tetap budak. Tapi pribadi yang kedua adalah roh Allah. Roh Allah ini ketika dikatakan yang menjadikan kamu, ini perubahan yang luar biasa. Bahasa Indonesia ini perubahan yang terjadi luar biasa. Kalau tadi di atas budak berjalan terus, ya tetap budak. Tapi ketika engkau menerima roh Allah, ketika engkau budak, maka diberi harga yang sangat tinggi, maka engkau diubah, maka dikatakan menjadikan ini bahasa Inggrisnya boleh bahasa Indonesia. Selamat, ini jemaat anak yang luar biasa sendiri datang. Nah, Tuhan berkati ya. Beri tepuk tangan buat dia loh. Dia sudah lulus S3. Luar biasa, Tuhan pakai. Dengan hasil yang sangat memuaskan. Ya. Menjadikannya apa? Bahasa Indonesia. Ya. Pengertiannya dalam. Menjadikan kamu, menjadikan saya yang dulu nggak ada artinya menjadi berarti. Yang dulu nggak ada harganya, maka sekarang menjadi berharga. Menjadikan budak, maka menjadi anak Allah. Wow, breakthrough yang luar biasa. Menjadikan anak Allah ini. Sekali lagi, poin yang disorotin adalah manusianya. Kamu, saya. Roh perbudakan, roh Allah yang memperdekakan. Untuk apa? Memperbutkan kamu, memperbutkan saudara dan saya. Roma 8:14 ini coba diulangi lagi. Yang menjalani manusia, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin itu dalam bahasa Yunani-nya tuh aku. Aku ini kalau di dalam bahasa Inggrisnya lead, to bring, apa? Membawa, menuntun, memimpin. Menuntun siapa? Mimpin siapa? Membawa siapa? Kamu. Membawa manusianya. Itu juga menuntun, membawa kita jatuh, menjadikan kita jadi budak terus. Tapi roh Allah memimpin, menuntun, membawa kita berubah untuk menjadi anak Allah. Pribadi ketiga, yaitu manusia yang menjalani saudara dan saya, mau dibawa, mau dituntun, mau dipimpin hidup oleh roh, atau melakukan kehendak sendiri. Paulus menulis dalam kitab Roma ini, dia mengingatkan kita baca ya, kehidupan manusia itu yang bagaimana sih kok supaya roh Allah itu istilahnya memimpin kita supaya kita ini hidup oleh roh Allah. Paulus menulis ini memperingatkan dan mengingatkan kita semua. Kita baca pasal sebelum Roma 7 ayat 18 ayat 17 18 maksudnya. Roma 7 18. Sebab aku tahu
engkau tahu, jangan pura-pura. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, apa? Ayo, jujur. Paulus ini memperingatkan, aku tahu di dalam aku ini sebagai manusia nggak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada dalam aku, tapi bukan hal yang berbuat apa yang baik. Saudara tahu di dalam hidupmu baik atau buruk? Wah, baik dong. Ada buruknya, wakeh. Paulus ingat dia waktu ketika sebelum bertobat, namanya Saulus. Wah, tingkah lakunya nggak karu-karuan, kejam, liar, jahat. Makanya dia nulis, aku tahu tidak ada sesuatu yang baik. Selanjutnya 19 dan 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Karena waktu itu dia masih menjadi budak. Apapun yang diperbuat, ingin melakukan baik tapi jahat terus yang ada. Melakukan kekerasan. Dia sadar aku sebagai manusia. 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku yang memperbudak ini loh. Jadi segala sesuatu yang dilakukan adalah jahat, kejam, liar dan sebagainya. Maka dia menulis ya 4:24 katakan demikian. Roma 7:24. Aku ini manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Gak ada. Kalau budak tetap budak. Kau gak punya nilai, kau gak punya harga, kau gak bisa membayar apapun juga dengan kekuatanmu, dengan hartamu, gak bisa. 25. Ini jawaban. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita ada penebusan. Maka Paulus mendapatkan kasih karunia yang memiliki harga yang tinggi sekali. Saudara dan saya juga sama, memiliki harga yang tinggi. Ketika sudah memiliki nilai yang mahal, harga yang mahal, maka mestinya terobosan terjadi. Perubahan yang dikerjakan oleh Allah dalam hidup kita harus ada. Karena roh Allah ini memerdekakan. Maka orang yang berani menyebut dirinya orang pengikut Kristus atau anak Allah, maka hidupnya harus ada perubahan. Yang kasar, keras, kejam, jahat, egois, maka harus bisa menahan untuk tidak melakukan hal tersebut. Dan kita tahu kalau wato bisa kayak obat sembuh, kayak watak aneh. Tapi di dalam Kristus watak yang keras, kejam, pemarah, kalau kita hidup oleh roh Allah, maka kekerasan masih ada watak kekerasan berubah menjadi apa? Watak kekerasan berubah menjadi apa? Orang tetap keras, tapi kerasnya keras tegas. Beda. Yang keras dulu, wow, ya tapi kabeh sekarang tegas. Beda. Masih watak keras, ya masih.
yang dulunya kejam, nah ini jadi lembut, sabar. Yang pemarah jadi sabar. Saya kasih contoh dalam firman Tuhan. Musa ini dikatakan dalam firman Tuhan adalah orang yang memiliki hati yang lembut. Kita buka ya, Bilangan 12 ayat 3. Bilangan 12 ayat 3. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di atas muka bumi. Lembut hatinya, kalau si nanti. Sekarang saya tanya, wataknya Musa gimana Ustaz? Siapa yang tahu wataknya Musa? Kenapa? Itu bukan watak, itu keadaan. Watak, karakter Musa itu, siapa yang tahu? Satu apa? Kejam. Apalagi? Gak sabaran. Apalagi? Tegas. Ya boleh lah. Suka marah. Iya. Ini watak karakter yang ada dalam hidupnya. Tapi harus menunggu. Tak bertolak belakang. Nanti saya katakan dari awal bahwa watak yang keras. Ketika engkau memiliki roh Allah dalam hidupmu, maka engkau menjadi tegas. Watak ini Musa tak tunjukkan. Musa ini orangnya kejam, ngamukan, marah, gampang marah. Tapi sebenarnya sebagai lembut hatinya. Tapi tak tunjuk oleh Musa yang gampang marah. Keluaran 32 ayat 19. Keluaran 32 ayat 19. Dikatakan, maka bangkitlah apa? Inti. Ya ini ketika dia dekat ke perkemahan itu dan melihat teman lembut dan melihat orang menari, maka katanya lembut. Nggak kok ngamuk. Ini bahasa asli. Marah bukan marah. Wah, saya udah begini ya. Bentak-bentak. Ngamuk makan pada amarah Musa. Melainkan keras, kejam. Yang semestinya mendapatkan dua roh batu itu. Kau usah firman-firmanan. Banting, kebrek. Dibanting. Dua roh batu itu banting, dipecah. Saking ngamukin, marah gak terkendali. Bukan hanya itu saja. Kalau sudah baca marahnya Musa, wah, marahnya Musa. Ayat 20, ayat 20. Sesudah itu, menguarai, diambilnya lah anak lembu yang dibuat mereka agama lembu emas. Ngamuk, dibakar lembu emas dengan api, bakar. Lantas dikirim lembu, ya, kemudian ditabur ke atas air sungai. Lantas apa? Gara-gara kau ya, minum. Apa ini? Minum. Disuruhnya diminum oleh orang Israel. Saking ngamuk itu. Ini karakternya. Gampang marah. Bilangan 16 ayat 15 juga sama. Bilangan 16 ayat 15. Lalu sangatlah marah Musa. Ini makanya saya sering kali ngomong ojo wani-wani ambil hamba Tuhan. Hamba Tuhan harus menang digarai. Oleh mau buat Musa. Lebih contoh nih. Saya bukan memilih orang siapapun juga. Lalu sangat marahlah Musa dan dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, wis, ojo diperhatikan persembahan mereka percuma Tuhan, ojo.
Ayat selanjutnya. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu hadirat Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Lompat ayat 29. Saking ngamuke, bukan mutuki, tapi karakternya ini keluar. Orang-orang ini matinya sama seperti manusia biasa, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku nggak diutus Tuhan. Wih, nyumpahin apa? Misalkan ya, jangan terjadi di tempat sini. Kalau ada orang mengutuki hamba Tuhan, menyalah-nyalahkan, apa istilahnya, pokoknya melecehkan hamba Tuhan dan sebagainya. Hamba Tuhan itu menang, koi mikiro. Tak boleh sampai kebangetan hamba Tuhan ngomong kok Musa ini ki, yo habis tuh. Kalau hamba Tuhan ini tidak diutus oleh Tuhan, kata orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia. Mati normal, sakit, sakit, sebagainya. Maka aku ini tidak diutus Tuhan. Tapi karena saking jengkel, Musa ngomong, ya secara implisit katakan aku ini diutus Tuhan. Matimu nanti di luar desa. Apa tuh? Kita tahu matinya dari orang. Tangannya terbelah dan seluruh Bani Korah yang mengutuki masuk di dalam. Ayat 30. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi dan tanah mengangahkan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah bukan menista manusianya, tapi menista roh Allah yang ada di dalam hamba Tuhan. Musa minta pembelaan. Sekali lagi, karakternya Musa ini boleh dikatakan jelek, pemarah, ngamuknya sampai ngutuki orang Israel. Karena apa? Karena menista roh Allah. Jadi semua ini para pelayan jemaat ini hamba Tuhan. Kalau ada kesalahan, ojo dielek-elek, jangan menista. Nah, Musa mengalami perubahan yang dulunya semua sadis, berani ngutukin orang, ini kutuk. Bahkan berani firman Tuhan, namaku coretan wis, kau usah nama-namaku di sana. Berani gitu. Ketika dia menerima roh Allah yang ada dalam hidupnya, maka kita baca tadi, Musa adalah orang yang lembut hatinya, mengalami perubahan, terobosan dari watak karakter yang keras, kejam, marah-marah, bisa menjadi lembut, sabar. Bukan berarti nggak bisa marah, masih bisa marah, tapi marahnya marah tegas, yaitu marah pada saat yang tepat, marah pada situasi yang tepat, marah pada orang yang tepat. Ini dalam bahasa Yunani disebut praus. Maka Musa ini adalah praus. Watak keras dia, kejam dia, tapi dia bisa menahan semua. Dia akan marah pada saat yang tepat.
situasi yang tepat, bisa mengontrol karena hidup oleh roh Paus. Saya kasih contoh Paus dalam kehidupan sehari-hari ya, yang gampang, tapi saya minta maaf terlebih dahulu. Saya tidak menyamakan kita semua sebagai contoh ini, karena contohnya ini permisi ngomong anjing. Waduh, aku tidak pernah asuran, bukan anjing. Saya sama istri saya ini senang anjingnya itu cuma ngurus-ngurus, tapi langsung hidup bareng sama anjing kurang seneng. Nah, anak saya tahu-tahu beli anjing kecil sama ini, kecil itu berapa bulan yang lalu. Waktu kita sana, anjingnya sama ini, anjingnya German Shepherd Herder, gede, ngalang-ngalai saya. Nah, kenapa saya kasih contoh anjing? Ada 3 model anjing. Saya jelaskan tentang Paus ini. Waktu yang tepat, orang yang tepat, dan situasi yang tepat. Ada model anjing yang seperti anjing kecil apa? Chihuahua itu ngerti dulu anjing itu kecil tuh. Kok anjing kikik ya? Kayak ngaran anjing kikik kecil. Ya kok? Wih kayak anjing cerewet. Benar punya anjing cerewet ya? Wah, jengklong mana? Langsung jengklong terus, ngomong. Berkata gigit. Gak bisa membedakan kalau ada tamu yang baik datang. Wah, tetap ngomong. Ruang itu. Walaupun ada tamu misalkan datang bawa berkat, ujung-ujung bawa berkat. Wah, tetap ngomong. Berapa banyak pribadi modelnya seperti ini? Ya, banyak. Terus dikasih dong ngomong. Ngomongnya kayak gitu. Ya, permisi, saya gak menyamakan sama anjing kan. Tapi karakter itu tidak bisa membedakan, sering menggonggong. Beritanya jadi luas. Wah, berita itu orang tamu yang ngapik, gak peduli gue tamu ngapik, gue berkat. Tidak perlu digigit. Itu model anjing yang kecil tapi kakek ngomong. Maksudnya kecil ini belum tentu berkarya, tapi banyak ngomong. Yang kedua model anjing karakter adalah anjing pitbull, ada pitbull, Rottweiler, Bulldog, Doberman. Wah, ini anjing ini mereka akan menyerang siapa saja. Bila perlu anak itu wajib dimakan. Pernah dengar berita anaknya kecil dimakan, disikat sama Rottweiler, disikat sama pitbull. Tidak mengenal situasi, tidak mengenal orang yang baik atau tamu, selalu mencederai terlebih dahulu. Sekali lagi, semua ini bisa dilatih, ya. Anjing yang kecil juga bisa dilatih, anjing Rottweiler, pitbull itu juga bisa dilatih. Dan ketiga, karakter dari anjing German Shepherd seperti anak saya punya. Saya waktu kesana kaget, loh, gede gitu ya. Wah, ada rasa takut juga tuh. Gede, berdiri, rangkai rusak seperti saya. Gede, hitam lagi. Masih asli turunan German Shepherd. Ternyata anjing ini jinak, bisa membedakan lawan atau kawan.
anjing ini saya perhatikan waktu kita masih di apartemen di lantai 3 ya, tempatnya lantai 3. Anak saya datang dari jauh di jalan langsung kuping ini bisa mendeteksi dari jarak yang jauh. Wah, ini tuan datang. Kalau saudara di airport, anjing-anjing sudah terlatih bisa mendeteksi obat-obat terlarang, bisa menjaga, bisa melindungi. Apakah anjing herder semuanya ini bisa gigit, saudara? Bisa. Kejam, sadis, iya. Tapi dia bisa menahan. Itu namanya praus. Makanya kalau ada orang diam, udah digarai, diam-diam menghanyutkan. Pak Jokowi, ya omelin ngalor itu, ya toh, mengenai. Tapi dalam pidatonya ngomong gini, kalau siapa berani-berani ngomong sama saya, macam-macam, saya gigit. Ya. Benar? Pak Jokowi itu model praus, punya wibawa, punya kekerasan, tapi nggak mau memamerkan kekerasannya pada saat yang tidak tepat. Tapi kalau saat yang tepat, ya bisa. Saudara dan saya juga sama. Apabila saudara hidup oleh roh, watak kita anggap berubah. Iya, aku ngerti. Apabila kau hidup oleh roh, mau ngamuk ini, wah, kok karena praus yang melakukan kekejaman, menahan, bisa menahan karena roh Allah ada dalam hidup. Ini yang harus kita tunjukkan pada dunia. Orang Kristen harus praus, P-R-A-U-S, praus, bisa menahan pada saat yang tepat, bisa menahan pada situasi yang tepat, bisa menahan pada orang yang tepat. Maka roh itu yang mengajar kita, yang memperbaiki kelakuan, yang mendidik orang dalam kebenaran, sehingga kita menjadi berkat buat orang lain. Jangan jadi orang Kristen menjadi omongan percuma. Orang omongannya baik, puji Tuhan. Tapi kalau omongannya jelek, wow, Kristen mau ngomong asu, asu ngobrol, nggak dilatih. Wah, jika ngomong seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf, saya tidak menyamakan karakter kita dengan anjing, enggak. Tapi kita melihat karakter anjing itu yang model gimana, lantas kita bisa memperhatikan diri kita. Hiduplah oleh roh, maka hidupmu diberkati. Ayat tadi mengatakan, apabila roh Allah di dalammu, maka engkau bisa memanggil ya Abba, ya Bapa. Ketika engkau menyapa Bapa, maka engkau menjadi anak-anaknya. Ketika menjadi anak-anaknya, Bapa selalu memperhatikan. Oh, masalah saya ini, repot, ngapain, BBM, enggak ngapain, BBM nanya, tapi tetap jalan. Saya perhatikan saudara juga kan sepeda motor, naik mobil. Apakah karena BBM naik saudara nggak naik kendaraan? Nah itu, karena apa sih? Karena BBM juga, iya kan? Berkat Bapak melimpah. Nggak peduli situasi apapun juga, tapi kita percaya. Aku punya Bapak yang luar biasa. Amin.
segala keperluanku, kebutuhanku Dia cukupkan. Engkau harus mengalami perubahan. Breakthrough. Ya. Biar kita melalui renungan ini, kita melihat refleksi kita. Tuhan, biarlah hidup ini selalu menyembah-Mu, mengucap syukur, bukan ngomong-ngomong terus, tapi biarlah hidupku ini selalu ada sukacita, damai sejahtera, hidup di dalam-Mu. Karena ini kan ujian yang pertama. Dan biarlah hidup ini juga menjadi berkat buat orang lain. Kami berserah padamu saat ini, Tuhan. Engkau memakai kami. Saat ini kami mengangkat tangan kami berserah dan bersyukur padamu. Engkau memberkati setiap anak-anak. Maka sekarang kita coba kasih Tuhan pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta bersekutu Roh yang Kudus selalu menyertai engkau dan selalu menjaga, melindungimu, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Bila kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bila kita sedang percaya dan berkatakan amin. Selamat siang.